Kita belajar di statistika, pengertian dari statistika, apa itu data, apa itu populasi, apa itu sampel. Sekarang kita belajar lagi penyajian data. Jadi penyajian data berarti data itu dengan apa aja ditampilkan. Yang pertama itu tabel. Ini bisa kita lihat tabel, misalkan contoh tabelnya data-data nilai ulangan matematika dari siswa kelas 9 suatu SMP. Misalkan nih ada nomornya, nilai sama jumlah siswa. Misalkan nilai 50, jumlah siswanya ada 5 orang. Nilai 60, jumlah siswanya ada 15 orang. Mungkin ini tabel nggak asing lagi ya bagi kita, bisa langsung dibaca. Kemudian penyajian data dengan cara diagram batang. Diagram batang berarti dia diagramnya berbentuk batangan. Misalkan ini ada diagram batang nilai ulangan matematika, suatu nilai ulangan matematika. Misalkan ini yang vertikalnya nilai ulangan matematika, horizontalnya jumlah siswa. Kemudian misalkan yang nilainya 50 ada 5 orang. Kemudian yang nilainya 60 ada 15 orang. Kemudian yang nilainya 70 ada 20 orang. Yang nilainya 80 ada 10 orang. Yang nilainya 90 ada 10 orang, dan nilainya 100 ada 5 orang. Gitu cara membaca diagram batang. Kemudian lagi diagram garis. Kalau diagram garis itu adalah kumpulan titik-titik yang saling dihubungkan. Kita tahu kan garis itu sebelumnya kita belajar di kelas 7 adalah kumpulan titik-titik yang saling berhubungan. Itulah garis ya. Di ini ada titik yang datanya 50 itu ada 5, 60 ada 15. Jadi titik itu nanti dihubungkan, itu yang diagram garis. Kemudian diagram lingkaran. Diagram lingkaran itu berarti berbentuk lingkaran. Misalkan nih data pertama nilai 50. Nilai 50 itu ada 5 orang. Yang barusan dari data yang kita dapat tadi, nilai 50 itu ada 5 orang. Gimana cara kita bikin diagram batangnya? Jadi 5 kita jumlahin dulu, jumlah siswa ini ada berapa? 5 ditambah 15 ditambah 20 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 5, itu nilainya semuanya ada 60. Berarti karena nilai 50 ada 5 orang, maka 5 per jumlah semua siswa dikali 360 derajat. Mengapa kita gunakan 360 derajat? Karena satu lingkaran itu nilainya besar, sudutnya 301 putarannya 360 derajat. Jadi jumlah siswanya dibagi jumlah seluruh siswanya dikali 360, dapatlah 30 derajat. Maka nanti kita bikin nih di lingkaran itu 30 derajat, maka itulah nilai untuk daerah 1 atau dengan nilai 50 yaitu. Kemudian nilai 60 itu jumlah siswanya ada 15, jadi 15 per 60 kali 360, maka dapat 90. Sama dengan daerah 3. Daerah 3 itu nilai 70, jumlah siswanya ada 20 orang. 20 per 60 kali 360. Begitu untuk selanjutnya sampai daerah 5. Terus gimana nih caranya kalau sudutnya ada? Misalkan nih masing-masing daerah 1, 2, 3, dan 4 ini sudutnya ada atau persennya ada. Gimana cara kita menentukan berapa jumlah siswanya? Cara menentukannya, kita lihat misalkan daerah 1 sudutnya 30. Jumlah semua sudutnya kan ada 360. Jadi caranya gimana?
30/360 dikali jumlah seluruh siswanya dikali 60. Gitulah cara kita menentukan berapa jumlah siswa di daerah 1 gitu. Jadi dapatnya nanti 5. Atau kita mau cari di daerah 3. Di daerah 3 itu dia sudutnya 120 derajat, maka 120 60 dikali 70. Atau nanti di lingkaran ini nanti diketahui misalkan dia dalam bentuk persen. Misalkan daerah 1 ada 10%. Jadi keseluruhan persen dalam satu lingkaran itu dia 100%. Jadi 10% per 100% dikali 60. Itu 10/100 dikali 60 siswa gitu. Kemudian dengan diagram gambar. Diagram gambar berarti kita bikin gambar, misalkan siswa kita bikin seolah-olah gambar manusia gitu, ada kepala, ada tangan dan kakinya. Misalkan siswa dengan nilai 50. Misalkan satu gambar mewakili 5 siswa, 50. Yang nilai 50 tadi ada 5 siswa, jadi 51 gambarnya 5 siswa. 60 ada 3 gambarnya, berarti 3 dikali 5, berarti 60 ada 15 siswa. Atau 70, nilai 70, siswa dengan nilai 70 ada 4 gambar, berarti 4 dikali 5 ada 20 siswa gitu. Nah, ini latihannya. Ini contohnya yang tadi Miss bilang latihannya. Ini soal nomor 1, ada diagram lingkaran. Jumlah seluruh siswanya 280 orang, maka banyak siswa yang suka kesenian. Kita lihat kesenian ini dia dalam derajat ya. Kesenian berarti berapa derajat? Keseluruhannya ada 360 derajat. Ini yang udah ada berapa? 120 tambah 90 itu 210 ditambah 60 270. Berarti berapa lagi agar dia 360? Berarti 360 kurang 270 ada 90 ya kan? Berarti 90 per 360 dikali 280 begitu caranya. Kemudian lagi soal yang ada persen-persennya seperti yang nomor 4. Nomor 4 berarti yang ditanya sepeda semuanya ada 100% ya kan. Kalau semuanya ada 100%, berarti 25 tambah 13 tambah 7 itu 45 tambah 10 50 tambah 30 80, bisa 20 lagi. Berarti cara mencari sepeda itu 20 per 100 dikali 120 itu kira-kira.